Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak Umi? Semoga kalian dalam keadaan baik. Nah, pada hari ini kita akan melanjutkan materi tentang wawancara part 2 atau bagian kedua, dimana minggu lalu kita sudah membahas mengenai pengertian wawancara, pewawancara, narasumber, dan bagaimana cara membuat pertanyaan yang baik untuk wawancara. Nah, pada hari ini kita akan melanjutkan materi mengenai kalimat tanya dan kalimat efektif. Nah, silahkan disimak video pembelajaran Umi. Semoga kalian bisa mengerti. Selamat disimak. Nah, materi pelajaran kita hari ini yang akan kita bahas yaitu ada dua ya. Yang pertama, bagaimana cara kita menggunakan kalimat tanya. Yang kedua, bagaimana cara kita menggunakan kalimat efektif, di mana dalam kalimat efektif itu kita akan membahas kalimat baku dan kalimat efektif. Oke, selanjutnya. Nah, yang pertama kita bahas dulu apa itu kalimat tanya. Nah, kira-kira apa ya? Anak-anak Umi pastinya dalam kehidupan sehari-hari sering sekali menggunakan kalimat tanya. Nah, mungkin kita belum sadar itu termasuk kalimat tanya. Padahal seperti anak-anak Umi contohnya misalnya, apa kabar hari ini? Nah, itu adalah termasuk kalimat tanya. Terus anak-anak Umi juga bertanya misalnya kepada ibunya, Ibu memasak apa hari ini? Nah, itu kan sudah termasuk kalimat tanya. Sebenarnya anak-anak Umi itu sudah menggunakan kalimat tanya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, namun di sini kita perjelas ya apa itu kalimat tanya. Oke, next. Nah, di sini kalimat tanya itu secara pengertian adalah kalimat yang bertujuan untuk mendapatkan informasi atau jawaban yang diharapkan. Jadi ketika kita bertanya itu kan kita punya tujuan untuk mengetahui informasi yang tidak kita tahu. Karena kalau dalam kalimat tanya itu adalah kalimat yang tujuannya itu untuk mendapatkan informasi yang kita ingin tahu. Kalau kita sudah tahu kan kita tidak bertanya. Nah, seperti itu ya. Nah, itu yang dikatakan kalimat tanya. Selanjutnya itu apa saja sih kalimat-kalimat tanya yang biasa kita gunakan sehari-hari? Nah, ini kata-kata tanya yang biasa kita pakai sehari-hari. Ada 6 kalimat tanya yang sering digunakan. Pertama itu apa. Nah, apa ini digunakan untuk menanyakan peristiwa yang terjadi. Contohnya, apa warna kesukaanmu? Terus, apa yang kamu pegang? Nah, itu contoh dari kata tanya apa. Selanjutnya, mengapa? Nah, mengapa ini digunakan untuk menanyakan penyebab terjadinya suatu kejadian. Contohnya, mengapa kamu tidak masuk sekolah? Terus selanjutnya contohnya satu lagi, mengapa hari ini hujan? Nah, itulah contoh-contoh dari kata tanya mengapa. Selanjutnya ada kapan. Nah, kapan ini digunakan untuk menanyakan kegiatan, maksudnya menanyakan waktu terjadinya suatu peristiwa. Jadi Umi ulangi, kapan itu digunakan untuk menanyakan waktu terjadinya suatu peristiwa. Contohnya, kapan anak-anak datang ke sekolah? Atau contoh lain, kapan peristiwa kecelakaan itu terjadi? Nah, itu salah satu contohnya. Nah, selanjutnya itu kata tanya bagaimana. Nah, kata tanya bagaimana ini digunakan untuk menanyakan cara atau proses terjadinya suatu peristiwa. Contohnya apa? Contohnya, bagaimana cara membuat selai nanas? Nah, terus bagaimana proses terjadinya bagaimana cara membuat kue ini? Bagaimana cara ini gitu. Nah, jadi anak Naomi bisa menanyakannya dengan berbagai macam pertanyaan. Nah, selanjutnya kata tanya siapa.
Nah, kata tanya siapa ini digunakan untuk menanyakan orang yang terlibat dalam peristiwa tersebut. Contohnya, siapa yang mengambil buku di atas meja? Nah, terus selanjutnya yaitu kata tanya di mana. Nah, untuk menanyakan tempat terjadinya suatu peristiwa. Contohnya, di mana Bapak membeli motor baru? Di mana diletakkan tasmu? Nah, jadi seperti itu ya, banyak macam-macam pertanyaan yang bisa digunakan untuk kita bertanya menggunakan kata tanya yang telah Umi jelaskan ini. Oke, selanjutnya. Nah, kita lihat, kita sudah tahu kan kata tanya apa saja. Nah, gini kita ketahui dulu ciri-ciri kalimat tanyanya. Nah, yang pertama, kalimat tanya selalu diakhiri dengan tanda tanya. Nah, seperti ini ya tanda tanya. Yang kedua, kalimat tanya itu pada umumnya diawali dengan kata-kata tanya seperti ini. Apa, siapa, di mana, kapan, mengapa, dan bagaimana. Seperti yang telah Umi jelaskan tadi ya. Nah, selanjutnya kalimat tanya itu menggunakan imbuhan kah, seperti apakah, siapakah, dan lain-lain. Dan kalimat tanya ini juga harus menggunakan intonasi ya, anak-anak Umi harus menggunakan ada nadanya seperti itu. Jadi kita tidak bisa bertanya dengan intonasi yang datar saja, nanti orang tidak tahu maksudnya. Nah, misalnya ini anak-anak Umi bertanya, siapa yang mengambil roti di atas meja? Itu harus ada nadanya. Kalau kita misalnya contohnya Umi contohkan ini yang tidak bernada, siapa yang mengambil roti di atas meja? Nah, itu kan seperti tidak bertanya, kita kan seperti mengucapkan kalimat biasa saja. Nah, kalau kalimat tanya ini kita harus ada intonasinya. Terus contoh lain, kapan terjadi bencana tsunami di Aceh? Nah, jadi kita ada nadanya seperti itu anak-anak Umi ya. Jadi kalau bertanya itu ada intonasinya atau nadanya. Dengan datar-datar saja nanti orang tidak tahu maksud apa yang ingin kita tanya. Oke, selanjutnya. Nah, jenis-jenis kalimat tanya. Di sini ada 4 jenis kalimat tanya yang akan kita bahas. Yang pertama itu ada kalimat tanya biasa. Nah, kalimat tanya biasa ini biasa yang kita gunakan sehari-hari, yang kita pakai di kehidupan sehari-hari. Itu kalimat, kalau diartikan kalimat yang umum dan sering digunakan dalam percakapan sehari-hari. Nah, selanjutnya yang kedua yaitu ada kalimat tanya klarifikasi. Nah, maksudnya apa? Kalimat tanya yang tidak memerlukan jawaban yang panjang, cukup dengan ya atau tidak. Nah, contohnya apa? Nah, contohnya, apakah ini jam tanganmu? Misalnya anak-anak Umi bertanya kan dengan temannya, apakah ini jam tanganmu? Temannya akan menjawab ya atau tidak kan? Atau apakah ini buku milikmu? Nah, maka temannya akan menjawab ya atau tidak saja. Jadi itu termasuk dari kalimat tanya klarifikasi. Selanjutnya ada kalimat tanya retoris, yaitu kalimat tanya yang diajukan kepada orang lain, namun orang tersebut dianggap sudah mengetahui jawabannya. Apa maksudnya ini? Kalimat tanyanya ini harusnya tidak usah kita tanyakan lagi seperti itu. Banyak kan kita dalam kehidupan sehari-hari kita menemukan orang yang bertanya kepada kita yang seharusnya tidak perlu dia tanya lagi, dia tuh sudah tahu kayak gitu. Jadi kayak percuma dia bertanya. Namun di sini termasuk dalam jenis-jenis kalimat tanya. Nah, contohnya seperti ini. Bukankah kamu tahu nilai ulanganku lebih baik dari nilaimu? Nah, jadi dia itu ingin bertanya, tapi sebenarnya jawabannya dia sudah tahu, tapi dia ingin bertanya saja seperti itu. Seperti basa-basi seperti itu. Nah, selanjutnya kalimat tanya tersamar. Maksudnya kalimat tanya yang disampaikan secara langsung, seperti meminta, menyuruh, atau menolak sesuatu.
Nah, contohnya yaitu, apakah kamu rela melihat aku kesusahan seperti ini? Nah, jadi kita di sini kita bertanya itu seolah-olah kita itu bisa meminta, bisa menolak atau menyuruh. Jadi tersamarkan ini tujuan dari pertanyaan kita itu. Nah, mungkin itu pembahasan dari jenis-jenis kalimat tanya. Selanjutnya, kita masuk pada pembahasan kedua, yaitu tentang kalimat efektif. Namun sebelum kita mengetahui apa itu kalimat efektif, kita harus tahu dulu kalimat baku, karena kalimat baku ini terletak pada kalimat efektif, terletak dalam kalimat efektif. Nah, di sini kata baku itu kata yang cara pengucapannya atau penulisannya sesuai dengan kaidah-kaidah yang dibakukan, seperti ejaan yang disempurnakan, atau biasanya kita kenal dengan EYD. Jadi kata-kata baku ini kata-kata yang sudah dibakukan. Jadi tidak bisa kita rubah-rubah sembarangan. Contohnya itu kata cepat. Nah, itu termasuk kata baku. Nah, kalau kebanyakan juga ada yang mengatakan cepat. Nah, cepat itu bukan kata baku ya, Naomi. Itu kata yang tidak baku. Jadi cepat itu kata baku, cepat itu kata tidak baku. Contoh lain ada nasihat. Nah, sebenarnya kita sering dengarnya nasihat kan. Nah, nasihat itu bukan termasuk kata baku. Nasihat itu termasuk kata tidak baku. Yang bakunya adalah nasihat. Nah, selanjutnya ada apotik. Nah, biasanya kan kita sebutnya apotik ya. Nah, bukan apotik itu namanya. Disebutnya itu adalah apotek. Tulisannya apotek. Nah, itulah yang dikatakan dia dengan kata baku. Kalau kita sebut apotik itu kita menggunakan kata yang tidak baku. Selanjutnya ada kata baterai. Biasanya kita sebut baterai kan. Nah, baterai itu kata yang tidak baku. Yang bakunya adalah baterai. Itu beberapa contoh kata-kata baku lainnya. Nana bisa cari lagi, search aja di Google ya. Banyak itu, misalnya anak-anak ingin mencari kata baku. Nah, itu akan muncul banyak sekali dari A sampai Z. Nah, itu bisa dilihat ya. Oke, selanjutnya baru kita masuk di kalimat efektif. Nah, apa itu kalimat efektif? Kalimat efektif adalah kalimat yang mudah dipahami oleh orang lain dengan tepat. Jadi, kalimat efektif ini kalau secara singkatnya kita memahami itu kalimat yang tidak bertele-tele, kalimat yang singkat, padat, dan jelas. Jadi yang ingin kita sampaikan itu dimengerti dan mudah dipahami oleh orang lain. Nah, itulah kalimat efektif. Namun kalimat efektif ini juga terdiri dari kata-kata baku tadi. Jadi kalimat efektif ini terdapat atau mengandung kata-kata baku yang mudah dipahami oleh orang lain. Jadi tidak bertele-tele kalau ketika kita ingin bertanya seperti itu. Oke, mungkin itu saja materi dari Umi hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga anak-anak Umi paham dengan materi yang Umi sampaikan. Umi akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat ya anak-anak Umi.